Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang APAR. Kita akan mempelajari alat-alat yang penting untuk menghadapi situasi darurat kebakaran. Mari ikuti saya untuk mengenal lebih jauh tentang apa itu alat pemadam kebakaran ringan. Apa sih yang dimaksud dengan APAR? APAR atau alat pemadam api ringan atau fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat pemadam api ringan atau APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan aset perusahaannya. APAR biasanya mempunyai berat antara 0,5 kg sampai dengan 16 kg yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. Sebelumnya, kita harus mengetahui penjelasan mengenai golongan-golongan kebakaran atau sumber penyebab terjadinya api, supaya jenis APAR yang dipergunakan efektif dalam mengendalikan kebakaran tersebut. Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran bisa terjadi karena adanya unsur-unsur sumber api, yaitu adanya sumber panas, oksigen, dan bahan bakar, sebagaimana dalam gambar segitiga unsur api. Yang pertama, kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain sebagainya. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas A adalah APAR jenis cairan, APAR jenis busa, dan APAR jenis tepung kimia. Yang selanjutnya, kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, yaitu bensin, solar, oli, lalu alkohol, cat, solvent, metanol, dan lain sebagainya. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B adalah APAR jenis karbon dioksida, APAR jenis busa, dan APAR jenis tepung kimia. Lalu ada kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas C adalah APAR jenis karbon dioksida dan APAR jenis tepung kimia. Selanjutnya ada kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Kebakaran jenis ini perlu APAR khusus dalam memadamkannya. Setelah mengetahui golongan-golongan kebakaran, kita akan masuk ke penjelasan tentang jenis-jenis dari APAR. Jenis yang pertama adalah alat pemadam api atau APAR air. APAR jenis air terdapat dalam bentuk starch, freezer type atau tersimpan bertekanan, dan gas, cartridge type atau tabung gas. Cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya atau kebakaran kelas A. Tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang bertegangan atau kebakaran kelas C. Di jenis yang kedua ada alat pemadam api atau APAR busa atau foam. APAR jenis busa ini adalah jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa.
Jenis busa adalah bahan pemadam api yang efektif untuk kebakaran dengan material utama minyak. Biasanya digunakan dari bahan tepung aluminium sulfat dan natrium bikarbonat, yang keduanya dilarutkan dalam air. Hasilnya adalah busa yang volumenya mencapai 10 kali lipat. Busa AFF atau aqueous forming form yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Apar jenis busa AFF ini efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan lain sebagainya atau kebakaran kelas A, serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan lain sebagainya atau kebakaran jenis B. Di nomor ketiga ada alat pemadam api atau apar serbuk kimia. Apar jenis serbuk kimia atau dry chemical powder fire extinguisher terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Serbuk kering kimia yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar, sehingga memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. Apar jenis dry chemical powder ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti kelas A, B, dan C. Apar jenis dry chemical powder tidak disarankan untuk digunakan dalam industri karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitarnya. Apar dry chemical powder umumnya digunakan pada mobil. Lalu jenis yang keempat ada jenis halon. Apar jenis ini efektif untuk menanggulangi kebakaran jenis cairan yang mudah terbakar dan peralatan listrik bertegangan atau kebakaran kelas B dan C. Bahan pemadam api gas halon biasanya terdiri dari unsur-unsur kimia seperti klorin, fluorin, bromida, dan yodium. Dan yang terakhir ada jenis alat pemadam api atau apar karbon dioksida atau CO2. Apar jenis karbon dioksida adalah jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Apar karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B atau bahan cair yang mudah terbakar dan kelas C atau instalasi listrik yang bertegangan. Nah, kita sudah mengetahui apa saja jenis-jenis apar untuk memadamkan kebakaran. Tentunya kita juga harus mengetahui tata cara menggunakan apar. Mempermudah dalam mengingat proses ataupun cara penggunaan alat pemadam api, kita dapat menggunakan singkatan TATA, yaitu pertama, tarik pin pengaman atau safety pin apar. Kedua, arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api atau area kebakaran. Ketiga, tekan pemicu untuk menyemprot. Dan yang terakhir, ayunkan ke seluruh sumber api atau area kebakaran. Sekarang kita juga harus mengetahui bagian-bagian apar dengan tepat. Sebagai pemilik atau pengguna apar sangat penting untuk mengetahui apa saja bagian-bagian apar dan fungsinya. Tujuannya supaya bisa merawat dan menggunakan setiap komponen apar dengan baik, sehingga cara kerja apar dalam memadamkan api semakin optimal. Yang pertama, safety pin. Komponen ini berfungsi untuk menahan tuas apar saat apar tidak digunakan. Yang kedua, valve. Berfungsi sebagai katup untuk mengatur dan mengontrol aliran keluarnya media atau isi di dalam tabung. Yang ketiga, handle atau tuas. Komponen ini berfungsi sebagai pegangan dan juga membantu si valve untuk mengeluarkan isi dari tabung atau membuka dan menutup katup valve tersebut. Yang keempat, pressure gauge.
Ini adalah komponen yang digunakan untuk mengecek tekanan di dalam tabung apar. Yang kelima, hose atau selang. Selang atau bisa juga disebut hose di dalam apar berfungsi untuk menyalurkan media pemadam api dari dalam tabung menuju ke ujung nozzle. Yang keenam, tabung. Tabung berfungsi untuk menyimpan media di dalam apar. Yang ketujuh, nozzle atau corong. Bagian nozzle adalah corong keluarnya media pemadam api menuju ke titik api. Yang kedelapan, sabuk tabung. Kita sudah mempelajari semuanya tentang apa itu apar dan sebagainya. Ingatlah selalu untuk menjaga keselamatan. Lakukan latihan kebakaran di rumah, tentukan rute evakuasi, dan pertemuan di titik keamanan. Jangan lupa, keselamatan adalah yang terpenting. Semoga dengan penjelasan saya kali ini dapat membantu Anda memahami alat pemadam kebakaran ringan dan penggunaannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.